Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar persamaan logaritma. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Apakah kalian pernah melihat persamaan dengan bentuk seperti ini? Atau ini? Atau yang ini? Ketiga bentuk tersebut merupakan bentuk dari persamaan logaritma. Jadi nanti ada operasi logaritmanya ya, dan ada variabelnya. Yuk kita kenalan dulu dengan definisi dari persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang mengandung operasi logaritma dengan variabel pada bilangan pokok atau yang biasa kita sebut dengan basis, dan numerusnya. Pada video ini, kita akan mempelajari beberapa bentuk dari persamaan logaritma. Di antaranya adalah yang pertama, A log fx sama dengan A log p, di mana A-nya ini adalah suatu basis yang lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Dapat kita lihat, basis dari bentuk logaritma sebelah kiri dengan basis dari bentuk logaritma sebelah kanan sama ya, sama-sama A. Sedangkan numerusnya berbeda. Untuk bentuk logaritma sebelah kiri, numerusnya adalah suatu fungsi dalam variabel X, sedangkan yang di kanan, numerusnya adalah P, di mana P-nya ini konstanta atau suatu bilangan real ya. Nah, jika kalian menemui bentuk persamaan logaritma seperti ini, maka berlaku jika A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Dengan syarat, fx-nya harus positif ya. Bentuk persamaan logaritma yang kedua adalah A log fx sama dengan A log gx, dengan A-nya positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk bentuk yang kedua ini, dapat kita lihat, numerus dari bentuk logaritma sebelah kiri dengan numerus dari bentuk logaritma sebelah kanan sama-sama merupakan fungsi dalam variabel X. Basisnya tetap sama-sama A ya. Jika kalian menemui bentuk persamaan logaritma seperti ini, maka berlaku jika A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Jadi kalian cukup menyetarakan numerusnya ya. Tentunya dengan syarat fx dan gx-nya lebih besar dari 0, atau fx dan gx-nya haruslah positif. Bentuk yang ketiga adalah A log fx sama dengan B log fx, dengan A dan B-nya ini merupakan bilangan yang positif, di mana A dan B-nya tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Dapat dilihat bahwa basisnya berbeda, yang satu A, yang satu B, tetapi numerusnya sama-sama fx. Maka jika bertemu dengan persamaan logaritma seperti ini, berlaku jika A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Mudah ya? Khusus untuk yang nomor 3 ini tidak ada syaratnya. Bentuk persamaan logaritma yang keempat adalah fx log gx sama dengan fx log hx. Dapat dilihat bahwa di sini basisnya merupakan suatu fungsi dengan variabel x, numerusnya pun suatu fungsi dengan variabel x. Akan tetapi, fungsi di basis dengan fungsi di numerus berbeda ya. Jika kalian bertemu dengan bentuk persamaan logaritma seperti ini, maka berlaku jika fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Dengan syarat, baik fx, gx, ataupun hx haruslah merupakan bilangan yang positif, atau harus lebih besar dari 0. Dan syarat yang kedua adalah fx tidak boleh sama dengan 1. Karena fx menduduki basis, basis itu tidak boleh sama dengan 1. Bentuk persamaan logaritma yang kelima adalah A dikali A log X kuadrat ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan logaritma yang kelima ini merupakan bentuk kuadrat. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa langkah diantaranya pemfaktoran. Seperti ini langkah-langkahnya. Himpunan persamaan logaritma bentuk 5 ini dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian perlu memisalkan dulu kalau A log X itu dengan variabel baru. Misalkan Y di sini ya. Lalu langkah yang kedua, kalian lakukan pemfaktoran di bentuk kuadratnya dan mencari nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya ketemu, maka nilai X-nya pun ketemu. Nanti kita coba di contoh soalnya ya. Oke, ini beberapa bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas di video ini. Tentunya ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas, dimulai dari persamaan bentuk 1. Diingatkan lagi, jika kalian menemui bentuk A log fx sama dengan A log p, maka berlaku fx sama dengan p. Tentunya dengan syarat fx-nya harus merupakan bilangan positif. Ini ada beberapa contoh soal, mari kita mengerjakannya agar pemahaman kita lebih matang. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Soal yang pertama adalah 3 log x tambah 2 sama dengan 0. Jika dilihat secara langsung, soal nomor 1 ini bentuknya belum menyerupai bentuk dari persamaan A log fx sama dengan A log p. Maka dari itu, 0 di sisi kanan ini dapat kita ubah ke dalam bentuk logaritmanya.
sudah pernah disinggung sebelumnya, jika 0 ini dapat diperoleh dari log 1 gitu ya, di sifat logaritma di video part sebelumnya. Maka di sini kita dapat menuliskan bahwa 3 log X ditambah 2 ini sama dengan log 1. Nah, log 1 ini basisnya berapapun, pasti hasilnya 0. Maka dari itu, basisnya kita mengikuti yang ada di ruas kiri. Di ruas kiri ini, basisnya adalah 3, maka di sini pun 3 seperti itu ya. Mudah ya. Maka berdasarkan bentuk ini, fx-nya itu adalah x tambah 2, dan p-nya itu adalah 1. Seperti itu ya, kita tinggal menggunakan sifatnya saja. Mari kita lanjutkan. Di sini, karena bentuknya sudah menyerupai bentuk 1, maka berlaku fx sama dengan P, di mana fx-nya itu adalah x tambah 2, dan p-nya itu adalah 1. Berarti nilai x-nya adalah 1 dikurangi 2. 1 kurang 2 itu adalah negatif 1 ya. Cukup mudah ya untuk mencari nilai x-nya. Akan tetapi, dikarenakan bentuk 1 ini memiliki syarat di mana fx-nya ini harus lebih besar dari 0, maka kita cek dulu. X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke fx-nya. Berarti nanti jadi X-nya kita ganti dengan negatif 1, menjadi F min 1 sama dengan fx-nya kan tadi X tambah 2, berarti X ini kita ganti dengan negatif 1 ya. Berarti negatif 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 1. 1 ini merupakan bilangan positif. Berarti dapat kita katakan kalau 1 ini lebih besar dari 0. Mengakibatkan fx-nya lebih besar dari 0. Berarti dia memenuhi syarat. Artinya, himpunan penyelesaiannya atau jawabannya adalah si X-nya nih, negatif 1. Cukup mudah ya. Sekarang, kita coba lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, sama halnya dengan soal nomor 1, di mana ruas kanannya ini belum berbentuk logaritma gitu, masih berbentuk angka. Maka dari itu, ruas kanan kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritmanya. Maka ini menjadi 2 log X kuadrat min 2X min 4 sama dengan, nah, basisnya ini mengikuti yang ada di ruas kiri, berarti 2 log berapa nih yang hasilnya 2? Otomatis 2 log 2 pangkat 2 kan ya? Oke, berarti di sini karena bentuk persamaannya sudah menyerupai bentuk persamaan 1, maka di sini kita bisa menggunakan sifat ini. Berarti diperoleh, kan di sini yang bertindak sebagai fx-nya ini ya. Ini fx, ini P gitu. Berarti fx sama dengan P kan kata sifatnya. Sehingga x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4 sama dengan 2 kuadrat gitu ya. 2 kuadrat. Kalau kita operasikan lebih lanjut, berarti x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 4. Berarti x kuadrat min 2x, 4-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi min 4 min 8 ya. Sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat, maka untuk mencari nilai x-nya perlu ada tahap pemfaktoran. Di sini kalau kita faktorkan menjadi x, 8 itu 4 kali 2 ya. Karena ini pengennya min 2, berarti minnya ada di 4, terus yang 2-nya positif, karena ini pengennya tandanya negatif gitu. Seperti itu ya. Berarti di sini diperoleh nilai x-nya adalah 4, yang ini x-nya adalah negatif 2 gitu. Karena bentuk 1 ini memiliki syarat fx-nya harus lebih besar daripada 0, maka kita substitusikan nilai x ini masing-masing ke fx-nya. Berarti untuk x sama dengan 4, maka f4-nya menjadi 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 4. Seperti itu ya. 4 kuadrat 16 min 8 min 4. Berarti hasilnya adalah 4 ya. 4 ini adalah bilangan positif, berarti 4 merupakan himpunan penyelesaiannya karena dia memenuhi syarat fx lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk x sama dengan negatif 2. Berarti kita cari nilai f negatif 2-nya sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 4. Seperti itu ya. Jika kita operasikan, negatif 2 kuadrat adalah 4. Negatif dikali negatif positif, berarti nanti diperoleh plus 4 di sini, berarti 4 ditambah 4, 8, dikurangi 4, hasilnya adalah 4. 4 sendiri merupakan bilangan yang positif ya, berarti f negatif 2-nya positif.
Hal itu menunjukkan bahwa negatif 2-nya merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya itu negatif 2 dan 4. Biasanya ini ditulis bilangan yang lebih kecilnya dulu gitu untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke bentuk 2. Bentuk 2 itu bentuknya seperti ini. A log fx sama dengan A log gx. Maka, jika kalian menemui bentuk seperti itu, berlaku fx sama dengan gx. Kalian cukup menyetarakan numerusnya. Tentunya dengan syarat fx dan gx-nya harus merupakan bilangan yang positif. Contoh soalnya adalah seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Soal nomor 1 adalah 3 log 2x min 4 ditambah 3 log 4 sama dengan 3 log 2x ditambah 6. Karena bentuk 2 ini, ruas kirinya harus berupa satu buah bentuk logaritma. Karena pada soal nomor 1 ini, ruas kirinya memiliki dua bentuk logaritma ya, yang satu 3 log 2x min 3, dan yang satu lagi 3 log 4. Maka dapat kita operasikan terlebih dahulu menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentunya dengan syarat kita bisa mengoperasikannya asalkan basisnya sama. Ya, karena di sini sama-sama 3, berarti kita bisa mengoperasikannya. Maka menjadi 3 log, karena ini penjumlahan, maka numerusnya kita kalikan menjadi 2 X min 3 dikali 4. Seperti ini. Ruas kanannya tetap ya, 3 log 2X plus 6. Seperti itu. Ini kita operasikan dulu, berarti 3 log, kali pelangi ya, 4 dikali 2X menjadi 8X, 4 dikali negatif 3 menjadi negatif 12. Ruas kanannya 3 log 2x tambah 6. Nah, ini bentuknya sudah menyerupai bentuk 2. Basisnya 3, sama-sama 3, dan numerusnya berupa fungsi dalam x. Berarti, berdasarkan bentuk 2, maka solusinya adalah 8x min 12 sama dengan 2x plus 6. Kita cukup menyetarakan numerusnya di sini. Ini dan ini. Seperti itu ya. Lalu kita tinggal operasikan lebih lanjut, berarti di sini 8x min 2x sama dengan 6 plus 12. 8x dikurang 2x menjadi 6x sama dengan 18 ya. Maka x-nya adalah 3. Kita perlu mengeceknya apakah fx dan gx-nya positif. Jika fx dan gx-nya positif, maka 3 ini menjadi himpunan penyelesaiannya gitu. Kita coba ya. Berarti X sama dengan 3, kita substitusikan ke Fx dan Gx-nya. Fx dulu ya, berarti F3 sama dengan, nih Fx-nya yang ini kan? X yang ini berarti kita ganti dengan 3. 8 dikali 3 dikurang 12. 8 dikali 3 itu 24, dikurang 12 adalah 12. 12 suatu bilangan yang positif kan? Berarti nanti Fx-nya itu positif. Positif. Nah, selanjutnya untuk Gx, berarti G3 sama dengan Gx itu yang ini, yang sebelah kanannya. Menjadi 2 dikali 3 ditambah 6. 2 dikali 3 itu 6, lalu ditambah 6. Maka hasilnya 12. 12 juga merupakan bilangan yang positif, maka X sama dengan 3 ini memenuhi syarat, yaitu fx dan gx-nya positif, mengakibatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa log 2x kuadrat min 1 sama dengan log 4 min 3x. Seperti apa yang udah dikatakan sebelumnya, kalau misalkan nggak ada basis di sini, ini menandakan bahwa basisnya adalah 10. Jadi pada logaritma terdapat suatu kesepakatan ketika basisnya 10, maka tidak akan ditulis gitu. Maka dapat dikatakan pula bahwa basis untuk soal nomor 2 ini sudah sama, yaitu sama-sama 10. Maka kita dapat menggunakan aturan ini. Oke, di sini fx-nya berarti yang 2x, yang ini ya, yang 2x kuadrat min 1, dan gx-nya berarti yang ini. Kita setarakan fx sama dengan gx. Menjadi 2x kuadrat min 1 sama dengan 4 min 3x. Lalu kita operasikan, ini kita pindahkan semuanya ke kiri menjadi 2x kuadrat
plus 3x min 1 min 4 sama dengan 0. Ini nggak perlu bingung ya. 4 ketika dipindahkan ke kiri menjadi negatif, min 3x dipindahkan ke kiri menjadi plus 3x. Nah, berarti ini kita operasikan yang bisa dioperasikan menjadi 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Ini sudah membentuk suatu bentuk kuadrat, maka kita memerlukan adanya pemfaktoran. Ini ketika difaktorkan, metode pemfaktoran ketika A-nya, ini kan A ya, untuk bentuk kuadrat. Ketika A-nya bukan 1, itu banyak bisa kita menggunakan rumus ABC atau dan lain-lainnya. Di video ini akan digunakan metode yang seperti ini. Ketika ininya 2, maka di sini tulis 2x, di sini 2x gitu. Jadi kalau 3, misalkan 3x kuadrat, di sini nanti ditulis 3x, di sini 3x. Karena ini ketika dikalikan kan jadinya 2x dikali 2x 4x ya. Kita pengennya 2x kuadrat, maka dia harus dibagi dengan A-nya sendiri. Dengan 2 gitu. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita di sini tugasnya adalah mencari dua angka ini kan. Maka cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu A-nya di sini berapa. Di sini kan kalau dijabarkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 5. Nah, dua angka di sini memiliki aturan, yaitu ketika dikalikan, jadi dua angka ini ketika dikalikan hasilnya harus A kali C. A-nya 2, C-nya negatif 5, berarti ketika dikalikan hasilnya harus negatif 10. Dan ketika dijumlahkan, jadi ini ke kiri ini kali ya, ketika dijumlahkan dia hasilnya harus B, B-nya di sini 3 kan? Nah, berarti di sini tulis 3. Maka bilangan ini adalah, dua buah bilangan ini adalah 10 itu 5 kali 2 ya. Tapi ketika 5 dikali 2 hasilnya bukan negatif 10 tapi 10 gitu, positif 10. Kita pengennya negatif, berarti akan ada negatif di salah satu bilangan ini. Maka pilihlah di 2, dikarenakan kita yang menginginkan jumlahnya itu adalah 3. Kita coba ya. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10, benar ya? Lalu 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 3. Maka bilangan yang kita pilih ini adalah bilangan yang tepat. Selanjutnya kalian cukup tulis di sini sesuai dengan yang kalian dapatkan tadi. Di sini plus 5, di sini min 2. Mudah ya? Jika masih belum terlalu lancar terkait pemfaktorannya, bisa kalian ulas lagi materi-materi di kelas 9 SMP. Setelah kalian memperoleh seperti ini, maka diperoleh pemfaktorannya adalah 2x tambah 5. Yang 2 ini kalian bagikan ke faktor yang memiliki kelipatan 2. Ini kelipatan 2 kan, jadi kalian mudah membagikannya nanti. 2x dibagi 2 adalah x, min 2 dibagi 2 adalah min 1. Jadi ini adalah bentuk pemfaktorannya. Jika kalian lanjutkan prosesnya, maka diperoleh x 1-nya itu adalah negatif 5/2, x 2-nya itu adalah 1. Seperti itu. Sampai sini belum selesai. Kita harus yakinkan dulu bahwa kedua x ini memenuhi syaratnya. Syaratnya sendiri adalah fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Maka kita substitusikan masing-masing x ke fungsinya. Di sini untuk x sama dengan negatif 5/2, maka fx-nya berapa nih? Berarti f negatif 5/2 sama dengan, masukin ke sini nih, substitusikan. 2 dikali negatif 5/2 dikuadratkan min 1. Ini hasilnya adalah min 5/2 ketika dikuadratkan hasilnya 25/4. Nanti dicoret sama yang ini menjadi 25/2 dikurang 1. 1 itu sama aja kayak 2/2 kan? Berarti hasilnya adalah 23/2. Gitu ya. 23/2 positif negatif? Tentu saja positif, berarti dia memenuhi syarat untuk fx. Ini kan harus dua-duanya ya, berarti kita juga harus mengecek untuk gx-nya, apakah positif atau negatif gitu. Berarti g negatif 5/2 sama dengan 4 dikurangi 3 dikali negatif 5/2. Oke. Kalau kalian misalkan agak sedikit malas untuk menghitungnya, maka di sini sudah kelihatan ya positif negatifnya sebenarnya. 4 itu kan positif. Terus min 3. Min 3 itu negatif, min 5/2 itu negatif. Di sini ada operasi kali.
Nah, di sini akan ketemu kan negatif dikali negatif, pasti hasilnya positif. Terus 4 tadi kan positif, ketika dijumlahkan dengan bilangan yang positif, pasti hasilnya positif gitu. Nah, seperti itu ya, syukur-syukur kalian menghitungnya ya sampai akhir gitu. Jadi di sini 4, kalau dihitung sampai akhir, 4 ditambah 3 dikali 5, 15 ya, 15 per 2 berarti. 4 sendiri adalah 8 per 2, maka ini hasilnya sama seperti di atas, yaitu 23 per 2, Tuhan positif. 23 per 2, ini juga positif. Maka untuk X sama dengan negatif 5 per 2, baik Fx ataupun Gx-nya, dia bernilai positif. Jadi dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Satu lagi, kita harus mengecek yang X sama dengan satunya ya, di sini. X sama dengan 1. Maka F1-nya adalah 2 dikali 1 kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat itu 1 dikali 2, 2 hasilnya, terus dikurang 1, 1. Berarti dia hasilnya positif. 1 itu positif kan? Selanjutnya yang Gx, berarti G1 sama dengan 4 dikurangi 3 dikali 1. Negatif 3 dikali 1 ini adalah negatif 3, berarti 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. 1 juga positif, gitu. Berarti karena semuanya memenuhi syarat, maka dapat dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5 per 2,1. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke persamaan logaritma bentuk 3. Di sini bentuknya adalah A log fx sama dengan B log fx. Dapat kita lihat bahwa basisnya beda ya, yang satu A, yang satu B. Jadi nanti kalau di soal, mungkin yang satu 2, yang satu 3 gitu. Jadi basisnya beda, kan, tetapi numerusnya merupakan fungsi yang sama, yaitu fx. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka solusinya adalah kalian cukup menyamadangankan numerusnya atau si fx-nya ini dengan 1. Kenapa dengan 1? Dikarenakan gini, kalau misalkan fx-nya 1, maka A log 1 itu 0 kan? B log 1 juga 0 gitu. Jadi kemungkinan yang membuat dia setara itu adalah ketika si fx-nya sama dengan 1. Oke, untuk bentuk 3 ini tidak terdapat syarat. Jadi kalian kalau udah ketemu fx sama dengan 1 terus nilai x-nya udah ketemu, itu nggak perlu lagi dicek ke syarat-syarat yang lainnya. Gitu ya. Kita coba latihan soalnya. Soal pertama adalah 3 log 3x ditambah 10 sama dengan 5 log 3x ditambah 10. Ini udah memenuhi bentuknya kan? Dapat kita lihat yang satu basisnya adalah 3, yang satu lagi basisnya adalah 5. Jadi berbeda ya. Akan tetapi fungsinya sama-sama 3x ditambah 10. Maka dari itu, solusinya adalah, ini kan fx-nya nih. Berarti kita cukup menyamadangankan si fx dengan 1. 3x ditambah 10 sama dengan 1. Kita cari nilai x-nya, berarti di sini 3x plus 10 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 10. Lalu kita operasikan yang kanan menjadi negatif 9, maka x-nya adalah negatif 9 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 3. Cukup mudah ya. Kalian cukup tulis kesimpulannya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah 4 log x kuadrat ditambah 2x dikurang 14 sama dengan 7 log x kuadrat ditambah 2x min 14. Di sini basisnya berbeda ya, yang satu 4, yang satu 7. Tetapi numerusnya merupakan fungsi yang sama, maka kita gunakan aturan yang tadi. Ini menjadi x kuadrat ditambah 2x min 14 sama dengan 1. Berarti di sini, satunya kita pindah ruaskan ke kiri, karena ini bentuk kuadrat, maka akan ada proses pemfaktoran. Berarti x kuadrat ditambah 2x min 14 min 1 sama dengan 0. Maka ini menjadi x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini menjadi x min 15 itu faktornya kita bisa gunakan 5 dan 3 ya, biar menghasilkan 2. Berarti 5, 3. Karena ini 2-nya positif, maka positifnya di angka yang besar. Gitu. Kita cek ulang ya. X dikali x kuadrat, x dikali min 3x, plus 5 dikali x plus 5x. Tadi ada min 3x, berarti min 3x ditambah plus 5x kan jadinya 2x ya. Lalu ini, plus 5 dikali min 3. Hasilnya adalah min 15. Sudah sesuai ya faktorannya. Berarti diperoleh, kalau kita lanjutkan ini diperoleh x-nya adalah negatif 5
Yang satu lagi X-nya adalah 3. Udah, ini beres. Ini jawabannya. Jadi himpunannya itu adalah min 5,3. Ada 2 nilai X yang memenuhi persamaan nomor 2 ini. Oke, semoga mudah dipahami. Selanjutnya bentuk keempat. Bentuk keempat ini basisnya adalah fx. Dapat kita lihat bahwa basisnya ini merupakan fungsi dalam x. Jadi nanti bukan suatu bilangan, tetapi dalam bentuk fungsi gitu. Ada variabel juga di basisnya. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka solusinya adalah kita bisa menyamadengankan si gx dengan hx-nya, atau kita bisa menyetarakan numerusnya. Asalkan dia punya syarat nih. Syaratnya ada 2. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa fx, gx, dan hx-nya ini positif. Dan yang kedua adalah fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Nah, karena syaratnya ada 2, ini semuanya harus terpenuhi dulu nih. Kalau misalkan terpenuhi, baru nilai x itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, maka x bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Gitu ya, kita coba langsung eksekusi ke soal latihannya. Di sini ada x log 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 sama dengan x log x kuadrat ditambah 10x. Maka sesuai bentuknya, x ini merupakan fx-nya 2x kuadrat plus 11x min 6 ini adalah gx-nya, dan x kuadrat plus 10 ini adalah hx-nya ya. Maka berdasarkan aturannya, kita dapat menyetarakan numerusnya. Ini menjadi 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 sama dengan x kuadrat ditambah 10x. Kita cukup menyamadengankan numerusnya. Yang ini, yang gx sama dengan hx gitu. Kita pindahkan yang di ruas kanan ini ke ruas kiri. Berarti 2x kuadrat pindah ke kiri jadi min x kuadrat, lalu ada plus 11x, lalu plus 10x pindah ke kiri jadi negatif 10x. Di sini ada min 6 sisanya. Min 6 sama dengan 0. Lalu kita operasikan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat menjadi x kuadrat. 11x dikurangi 10x menjadi plus x. Dan min 6. Lalu kita faktorkan ini menjadi x. Agar ketika dikalikan hasilnya min 6, maka kita cari faktor dari min 6 adalah 3 dan 2 ya. Timbangkan juga, ini kan B-nya 1 nih. Yang selisihnya 1 kan 3 dan 2 ya. Kita nggak mungkin menggunakan 6 dan 1. Nah, ini kan hasilnya negatif nih. Berarti tanda di sini dengan tanda di sini berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif gitu. Positifnya diletakkan di bilangan yang besar karena di sini B-nya maunya positif. Berarti di sini positif, di sini negatif. Kalau kita cari nilai X-nya, berarti yang ini adalah X1 sama dengan negatif 3. Yang satu lagi adalah X2 sama dengan 2. Oke, ini belum jawabannya ya. Kita harus pastikan dulu apakah kedua nilai X ini memenuhi syaratnya atau tidak. Kita coba di sini, berarti untuk X sama dengan negatif 3, dimulai dari syarat pertama, fx, gx, dan hx-nya harus positif. Kita cari dulu fx-nya ya. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3 menjadi f min 3. Fx sendiri tadi adalah x. Maka hasilnya adalah min 3 ya. Min 3 sendiri adalah negatif. Dia ternyata tidak memenuhi syarat fx harus positif. Maka otomatis dia bukan merupakan jawabannya gitu. Karena kan harus positif semuanya. Salah satu udah nggak positif. Ya udah berarti nggak usah dilanjutin lagi untuk ngecek syarat yang lain. Ini sudah memperoleh kesimpulan bahwa X sama dengan negatif 3 bukan merupakan solusi dari persamaan ini. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, maka di sini kita cek satu persatu. Syarat pertama ya, fx, gx, hx-nya harus positif. Kita cek f2-nya. Berarti kan hasilnya 2 ya, 2 sendiri positif. Aman, dia memenuhi syarat. Selanjutnya kalau gx berarti G2. Gx sendiri yang ini nih, yang bentuk kuadrat. Berarti ganti yang di Gx, X-nya dengan 2. 2 dikali 2 kuadrat, ditambah 11 dikali 2, dikurang 6. Ini hasilnya adalah 2 kuadrat dikali 2, berarti 8. Ditambah 11 dikali 2, 22, dikurangi 6. Sama dengan 8 dikurang 6 itu 2,
ditambah 22 menjadi 24. 24 positif ya. Berarti dia memenuhi syarat untuk Gx. Untuk Hx-nya berarti cari H2-nya. Hx-nya yang ini kan, berarti 2 kuadrat ditambah 10 dikali 2. Ini menjadi 4, yang ini menjadi 20. Hasilnya adalah 24. Ini positif juga. Oke, untuk syarat pertama, X sama dengan 2 ini memenuhi ketiganya gitu. Selanjutnya kita harus pastikan syarat keduanya. Di sini syarat keduanya mengatakan bahwa fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan kita tahu tadi, kalau f, di sini deh kita tulis ya. Kan tadi katanya fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita cari dulu f2-nya itu kan tadi, udah cari nih kita. f2 itu adalah 2. 2 bukan 1 kan? Bukan 1. Berarti cukup jelas bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 2. Jadi yang negatif 3 tidak kita sertakan. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke bentuk 5. Jadi kalau bentuk 5 ini bentuknya agak berbeda dari 4 bentuk sebelumnya. Ini bentuknya A dikali A log X kuadrat ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Jadi ini bentuk kuadrat ya. Nah, nanti kalau kalian menemui bentuk seperti ini, maka diperlukan adanya pemisalan, pemfaktoran, terus kita cari nilainya, dan kita balikan lagi ke bentuk awalnya gitu kan, karena di awal tadi kita ada proses pemisalan. Agar lebih terbayangkan, kita coba latihan soalnya. Soal nomor 1, yaitu log X kuadrat dikurang 7 log X. 7-nya ini bukan basis ya, tapi angka di depan si log X-nya gitu. Oke, diulangi. Log X kuadrat dikurangi 7 log X ditambah 12 sama dengan 0. Maka di sini kita perlu adanya pemisalan nih. Kita perlu memisalkan dengan variabel lain. Misal, log X ini kita misalkan dengan suatu variabel lain, yaitu Y gitu. Jadi Y sama dengan log X. Maka di sini log X-nya kita cukup ganti dengan Y. Berarti Y kuadrat dikurangi 7, log X-nya ini kita ganti lagi dengan Y, ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Berarti Y 12 sendiri faktornya adalah 6 kali 2 dan 3 kali 4. Agar memperoleh angka 7 di sini, maka kita perlu menggunakan faktor yang 3 kali 4 atau 4 kali 3, sama aja ya. Lalu di sini tandanya positif, berarti tanda di sini harus sama. Kalau negatif ya di sini pun negatif, kalau di sini positif, di sini pun positif. Tapi karena di sini maunya negatif, maka kita pakai negatif. Gitu. Sehingga diperoleh Y-nya itu adalah 4, Y1-nya 4, Y2-nya adalah 3. Selanjutnya, kita balikin lagi ke bentuk logaritmanya. Berarti di sini 4 itu sama dengan log X, lalu 3 itu sama dengan log X juga gitu. Kita cari nilai X-nya. Nah, sebenarnya kan di sini kalau nggak ada keterangan basisnya berapa, berarti di sini sebenarnya ada 10 kan. Ini pun ada 10. Maka 10 log berapa nih yang jadinya 4 gitu. Maka diperoleh X-nya adalah 10.000. Karena 10.000 sendiri 10 pangkat 4 gitu. Kan biar agar lebih yakin nih ya. Kan kalau ada 10 log 10 pangkat 4, ini hasilnya 4 gitu. 4 ini kita bisa tarik ke depan gitu kan. Kalau pakai sifat ini hasilnya 4. Maka X-nya sendiri di sini adalah 10.000. 10.000 itu 10 pangkat 4. Oke. Selanjutnya yang ini. X-nya ini di sini adalah 1000 dengan cara yang sama. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah yang X ya. 1000 dan 10.000. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 3 log X dikuadratkan dikurang 3 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Bentuk ini sama bentuk ini berbeda ya. Kalau ini yang dikuadratkan adalah X aja, kalau yang ini yang dikuadratkan adalah semuanya. 3 log X-nya dikuadratkan. Kalau kita telusuri lagi, di sini bentuk logaritmanya yang satu 3 log X, yang satu 3 log X kuadrat. Maka
harus kita ubah dulu biar bentuk logaritmanya sama. Kan kalau tadi di sini sama-sama log X ya. Maka kita bisa memisalkannya dengan Y. Kalau ini 3 log X dengan 3 log X kuadrat itu suatu bilangan yang berbeda gitu. Jadi dibuat sama dulu bentuk logaritmanya. Caranya adalah kita menggunakan sifat logaritma yang A log B pangkat M sama dengan M-nya pindah ke depan. Jadi M dikali A log B. Gitu. Berarti ini pun sama. Bentuk persamaannya menjadi 3 log X dikuadratkan, dikurang, 2-nya ini kita pindahin ke depan. Jadi 2 dikali 3 log X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, baru kita bisa menggunakan pemisalan. Misal, Y sama dengan 3 log X gitu. Kalau mau pakai variabel lain pun boleh, cuman biasanya pakai Y. Maka, 3 log X ini kita ganti dengan Y ya. Jadi Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi Y sama dengan 0. Biar jadi min 3 berarti 3 itu faktornya cuma 3 dikali 1 kan. Nah, positif negatifnya karena ini pengen min gitu ya, maka bilangan yang besarnya jadi min. Ini plus. Maka diperoleh Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan negatif 1. Kita ubah lagi ke dalam bentuk logaritmanya. Y1-nya itu kan 3. Berarti 3 sama dengan Y-nya kita ubah ke 3 log X lagi. 3 log X. Yang ini berarti min 1 sama dengan 3 log X. Gitu. Kita cari nilai X-nya. 3 log berapa yang hasilnya 3? Berarti haruslah X ini adalah 3 pangkat 3. Maka X adalah 3 pangkat 3 itu 27. Yang satu lagi, 3 log berapa yang hasilnya negatif 1? Ya tentu di sini 3 pangkat negatif 1. Berarti X-nya itu adalah 3 pangkat negatif 1 itu sama aja kayak 1/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,27. 1/3 dan 27. Oke, itulah bentuk terakhir dari persamaan logaritma. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.